stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. IMN, dan nama kelompok kami yang pertama Anastasia Margareta. Di sini dia membahas tentang sifat perencanaan strategi dan analisis atas usulan program baru. Dan kedua, Tika D. Ariningsih, di sini dia membahas tentang analisis investasi modal dan organisasi untuk analisis. Yang ketiga, Niputu Wiwin Antari, di sini dia membahas tentang analisis program yang sedang berjalan dan proses perencanaan strategi. Adapun dari silabus 9 yang akan kami bahas tentang perencanaan strategi, yang pertama, sifat perencanaan strategi. Yang kedua, analisis atas usulan program baru. Yang ketiga, analisis program yang sedang berjalan. Yang keempat, proses perencanaan strategi. Sifat perencanaan strategi. Sifat perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program utama yang dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Hasil dari proses perencanaan strategi seperti telah disebutkan berupa dokumen yang dinamakan strategi plan. Selanjutnya, sifat perencanaan strategi dibagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan dengan perumusan strategi. Yang kedua, keuntungan dan kelemahan strategi. Yang ketiga, struktur dan isi program. Yang keempat, hubungan organisasi. Yang pertama, hubungan dengan perumusan strategi. Ada beberapa perbedaan antara perencanaan strategi dan perumusan strategi. Di antaranya, perumusan strategi merupakan proses memutuskan atas suatu strategi baru, sementara perencanaan strategi adalah proses memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi. Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan tujuan organisasi dan strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategi merupakan kegiatan yang sistematis, di mana adanya proses perencanaan strategi tahunan dengan prosedur dan jadwal tersusun rapi. Sementara perumusan strategi merupakan kegiatan yang tidak sistematis. Strategi yang dirumuskan diuji kembali untuk merespon kesepakatan dan ancaman. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan perencanaan strategi. Keuntungannya yang saya bacakan di sini adalah pertama, proses perencanaan strategis merupakan kerangka kerja dalam mengembangkan anggaran tahunan. Yang kedua, sebagai alat pengembangan manajemen organisasi. Yang ketiga, sebagai mekanisme untuk memaksa manajer jangka panjang. Yang keempat, membantu mengarahkan manajemen Modal memiliki dua bagian. Pertama, mendapatkan net present value dari suatu proyek, yakni selisih present value, estimal aliran kas masuk terhadap jumlah investasi yang diinginkan. Yang kedua, internal rate of return yang menunjukkan hubungan antara aliran masuk dan aliran keluar. Selanjutnya, yang kedua ada penggunaan teknik tergantung situasi memiliki 4 bagian. Yang pertama, proposal tersebut menarik sehingga perhitungan net present value tidak diperlukan. Yang kedua, ada estimasi. Situasi ini umumnya terjadi bila hasilnya tergantung pada estimasi volume penjualan dari produk baru sementara data pasar tidak lengkap. Yang ketiga, hal rasional untuk suatu proposal. Pendekatan present value mengasumsikan bahwa fungsi objektifnya adalah semata-mata untuk peningkatan laba saja. Padahal, banyak usulan investasi tidak sekedar memenuhi tujuan tersebut, tetapi lebih berhubungan dengan peningkatan moral pegawai, peningkatan image perusahaan, atau untuk alasan keamanan. Yang keempat, tidak ada alternatif yang layak untuk melaksanakan program baru tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, bermanfaat untuk implementasi sistem evaluasi pengeluaran modal. Ada 3. Yang pertama, siapkan peraturan. Aturan ini secara khusus berkaitan dengan persetujuan yang diperlukan untuk proposal dengan pengeluaran yang besar. Untuk pengeluaran modal yang kecil bisa saja disetujui oleh manajer reduksi. Yang ketiga, teliti kemungkinan terjadinya manipulasi. Pada beberapa kasus, untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan, biasanya proposal yang diajukan diadakan penyesuaian sehingga kelihatan menarik.
Yang ketiga, gunakan model atau teknik-teknik khusus. Sebagai tambahan untuk dasar model penyusunan anggaran modal, digunakan teknik khusus seperti analisis risiko, analisis sensitivitas, teori permainan, model penataan harga khusus, analisis ketidakpastian, dan analisis pohon keputusan. Untuk itu diperlukan pemahaman yang memadai terhadap model-model tersebut. Organisasi untuk analisis. Suatu tim biasanya dibentuk untuk mengevaluasi proposal yang penting dan besar, di mana prosesnya bisa memakan waktu setahun atau lebih. Proposal yang diajukan bisa saja dikembalikan jika diperlukan analisis berulang kali sebelum memutuskan melanjutkan atau menolak usulan proyek. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, ditemukan cara analisis usulan program dengan menggunakan tenaga software tertentu dari komputer. Tidak ada jadwal tertentu untuk menganalisis proposal investasi. Analisis dimulai setelah diterimanya proposal tersebut. Proposal yang disetujui dikumpulkan selama tahun tersebut termasuk anggaran modalnya. Selanjutnya, analisis atas usulan yang keputusan apa saja yang telah dilakukan dan kemudian keputusan tersebut merubah rencana strategi, misalnya manajemen membuat keputusan di mana perlu tidak berkaitan dengan jadwal waktu. Langkah pertama dari perencanaan strategi tahunan karenanya adalah mereview dan memperbarui rencana strategi yang disetujui tahun lalu. Pembaruan ini biasanya dilakukan oleh staf perencanaan. Yang kedua, memutuskan berdasarkan asumsi-asumsi dan pedoman. Rencana strategi yang diperbarui melibatkan banyak asumsi. Asumsi-asumsi ini dikaji ulang dan jika perlu diubah untuk menghasilkan informasi yang relevan. Rencana strategi yang diperbarui berisikan implikasi atas pendapatan, biaya, dan cash flow dari fasilitas operasi yang ada dan perubahan dalam fasilitas tersebut. Yang ketiga, langkah pertama dari rencana strategi. Berdasarkan asumsi, tujuan, dan pedoman unit usaha dan unit lainnya, menyiapkan langkah yang harus diambil, termasuk rencana operasi yang berbeda dari yang sekarang. Misalnya perubahan taktik manajemen yang tentunya didukung oleh alasan-alasan tertentu. Rencana strategi yang lengkap biasanya terdiri dari laporan, piutang, dan unsur-unsur neraca lainnya, informasi jumlah penjualan dan produksi, pengeluaran biaya akuisisi pabrik dan modal lainnya, unsur cash flow yang luar biasa, keterangan, rencana-rencana ini sama detailnya atau bisa saja kurang untuk tahun berikutnya. Yang keempat, analisis. Apabila rencana unit diterima kantor pusat, lalu disatukan menjadi rencana strategis secara keseluruhan, kemudian rencana tersebut dianalisis secara mendalam. Analisis ini dilakukan baik staf perencanaan maupun bagian pemasaran, produksi, dan fungsi lainnya pada kantor pusat. Yang kelima, langkah kedua dari rencana strategi. Analisis dari langkah pertama hanya membawa ke revisi terhadap rencana unit usaha tertentu, tapi juga membawa perubahan dalam hal asumsi dan pedoman yang mempengaruhi seluruh unit usaha. Misalnya, biaya yang dikeluarkan melebihi batas toleransi, maka harus ada permintaan untuk menunda pengeluaran tersebut oleh organisasi. Keputusan ini membawa revisi rencana. Secara teknis, revisi lebih mudah dilakukan daripada perubahan total karena yang akan diubah hanyalah jumlah tertentu saja. Beberapa perusahaan tidak menginginkan revisi dilakukan secara formal, tetapi melalui negosiasi, informasi, dan hasilnya diajukan ke kantor pusat. Yang keenam, review akhir dan persetujuan. Rencana yang telah direvisi didiskusikan pada rapat manajer puncak. Persetujuan akhir dilakukan oleh pimpinan puncak. Persetujuan hendaknya lebih awal dari dimulainya proses penyusunan anggaran, karena rencana strategi merupakan input yang penting untuk tahap proses penyusunan anggaran. Yang kedua, adapun pertanyaan dari Ariningsih, yaitu mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, yang terakhir dari Niputu Wiwinantari, yaitu faktor yang menyebabkan tidak berjalannya perencanaan dan pelaksanaan rencana sehingga rencana tidak efektif adalah. Kesimpulan, perencanaan strategi adalah proses memutuskan program apa yang akan dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dan menaksir jumlah sumber daya yang
akan dialokasikan pada masing-masing program untuk beberapa tahun yang akan datang. Hasil akhir proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan rencana strategi atau strategi plan, atau sering disebut dengan program. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.